Impornya banyak banget. Hah? Gua boleh. Aduh. Iya. Anjing. Kok bisa kamu berhasil? Lalu boleh juga anjing. Hah? Lu boleh aja tuh. Hah? Lu serius apa? Oh, anjing serius pet apaan? Oh, tentang kami apa lagi anjing? Aduh, oh, pasti kita beda gitu. Iya, beda. Kan juga sama kayak Islam gitu ya. Nah, itu jadi boleh. Hak, oh hak. Ya, jujur ya. Jujur ya. Mana haki hak? Hak. Ini lo pertama nampilin CSS-nya apa langsung ini? Apa? Lo nampilin CSS-nya apa langsung ininya? Langsung Oh, ininya dulu HTML-nya. aku. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 3083 akan menjelaskan. Lu mau bikin di mana? Di kamar Oke. Akan menjelaskan tentang UTS UTS PWeb saya. Ya, di sini ada struktur proyek yaitu cloning web. Halaman utama menggunakan indeks HTML, halaman about menggunakan about HTML, halaman portofolio menggunakan portofolio HTML. Jadi di sini ada folder folder CSS yaitu buat styling utama dan media queries untuk responsive design itu ini yaitu responsive CSS. Lalu ada folder JS untuk semua fungsi JavaScript, yaitu web berada pada folder cloning web Haris, dan di dalam folder ini isinya ada file index, about, portfolio, lalu ada folder CSS untuk menampung style dan responsif dari web tersebut. Dan juga ada folder JS untuk menampung file main agar web tersebut interaktif. Dan teknik yang digunakan pertama ada layout teknik. Flashbox digunakan untuk navbar, hero section, dan card layout. CSS grid untuk portfolio grid dan surface grid. Positioning atau absolute relative positioning untuk timeline dari portfolio overlay. Lalu yang kedua ada responsive design, yaitu mobile first approach, media queries develop responsive CSS, hamburger menu untuk mobile view, grid yang menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan viewport. Lalu ada JavaScript functionally, yaitu DOM manipulation untuk portfolio, filtering event listener untuk mobile navigation, smooth scrolling untuk anchor link, sticky navbar yang berubah pada scroll. Ini recordingnya.
Lalu yang terakhir ada modern CSS feature, yaitu CSS variable, custom properties untuk warna dan spacing, transition dan transform untuk efek hover, box shadow untuk deep dan elevation, border radius untuk elemen melengkung. Lalu di sini ada bagian kode penting atau menarik, yaitu yang pertama ada ini portfolio filtering, yaitu JS, menambahkan event listener ke setiap tombol filter, menggunakan data atribut, data-data lain, dan data kategori untuk menentukan item mana yang ditampilkan, menggunakan klasis untuk log untuk toggle state aktif. Lalu ada timeline layout, yaitu file CSS. Garis vertikal tengah dibuat dengan pseudo elemen, item ganjil dan genap diposisikan bergantian di kiri dan kanan. Lalu responsif pada mobile, semua item diposisikan di kanan. Lalu ada portfolio hover, efek, masih CSS, overlay. Aduh, 100%. Iya, beneran. Enggak, cuman di itu ada yang mana yang sudah satu cuman. Mari, meraih Saya pinjam HP pintar kan? Pinjam HP pintar. Itu di baterai. Sudah buka video yang kirim ya? Sudah buka video yang gua kirim? Sudah buka video yang gua kirim? Minyak. Overlay muncul dengan efek-efek fade in saat hover. Gambar membesar sedikit saat hover. Transisi halus dengan timing function is. Lalu ada mobile navigation di Vue.js. Toggle class aktif pada hamburger dan navlinks. Lalu ada CSS transform mengubah garis hamburger menjadi tanda X. Lalu ada transisi animasi yang smooth. Lalu yang terakhir ada skill bar HTML CSS. Menggunakan inline style untuk mengontrol presentasi skill. Lalu dua div nested untuk membuat bar dan levelnya.
Yang terakhir ada warna primary untuk level skill. Baik, di sini saya akan mendemokan ini hasil dari penduplikasian saya, dan ini website yang asli dengan website tersebut. Hmm. Lalu ada ini about, dan lalu ini ada page 3 portfolio. Ini sebagian bisa ya. Baiklah, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya minta maaf sebesar-besarnya atas penjelasan saya, dan atas kurang-kurangnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.